Hai semuanya, di zaman serba digital kayak sekarang ini, pinjaman online atau yang kita sebut sebagai pinjol udah jadi hal yang biasa dan sering kita dengar. Pinjol itu emang ngasih kemudahan dan solusi cepat buat kamu yang butuh dana mendesak. Namun gak jarang juga bisa jadi bumerang kalau nggak dikelola dengan baik. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang gimana caranya mengelola utang pinjol dengan bijak. Sebelum masuk ke dalam tips-tipsnya, kita kenalan dulu sama yang namanya pinjol. Jadi, pinjol ini adalah fasilitas pinjaman uang yang bisa diakses melalui aplikasi atau website. Proses pengajuan pinjamannya cepat dan mudah, nggak perlu repot datang ke bank atau lembaga keuangan konvensional. Biasanya cuma butuh beberapa menit aja buat mengisi data diri dan kebutuhan finansial kamu, maka uang bisa langsung cair ke rekening kamu. Nah, lantas kenapa pinjol bisa menggiurkan? Gimana nggak tergiur coba? Bayangin aja kamu lagi butuh dana mendesak, misalnya buat bayar sekolah anak, biaya rumah sakit, atau bahkan cuma buat kebutuhan sehari-hari yang gak terduga. Pinjaman online ini nawarin solusi yang cepat dan praktis. Selain itu, pinjol seringkali ngasih promo bunga rendah atau bahkan tanpa bunga untuk pinjaman pertama. Siapa yang gak tertarik kan? Namun dibalik kemudahan dan kecepatan ini, ada banyak hal yang harus kamu waspadai. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang yang gak ada habisnya karena mereka kurang bijak dalam mengelola pinjaman online. Makanya sangat penting buat tahu gimana caranya mengelola utang pinjol dengan bijak. Ada 10 cara yang harus kita ketahui. Pertama, pahami kebutuhan kamu. Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum mengajukan pinjol adalah memahami apa sebenarnya kebutuhan kamu. Jangan sampai kamu tergoda untuk mengajukan pinjaman hanya karena ngelihat kemudahan dan kecepatan prosesnya. Pertimbangin baik-baik apakah kebutuhan itu benar-benar mendesak dan gak bisa ditunda. Misalnya, kalau kamu butuh uang untuk biaya pengobatan yang mendesak atau untuk bayar sekolah anak yang udah jatuh tempo, itu bisa jadi alasan yang cukup kuat untuk menggunakan layanan pinjol. Tapi kalau cuma buat belanja barang yang sebenarnya nggak begitu penting atau cuma buat liburan, maka kamu perlu mikir 2 kali sebelum mengajukan pinjaman, atau bahkan jangan sampai kamu gunakan sama sekali. Cara yang kedua adalah hitung kemampuan kamu. Setelah kamu yakin bahwa kebutuhan itu memang mendesak, maka langkah berikutnya adalah menghitung kemampuan kamu untuk ngebayar pinjaman itu. Jangan hanya fokus pada jumlah uang yang kamu pinjam, tapi juga perhatiin kemampuan kamu untuk mengembalikannya. Coba hitung berapa penghasilan kamu setiap bulan dan berapa besar cicilan yang harus kamu bayar. Idealnya, cicilan pinjaman itu nggak boleh lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kamu. Kalau lebih dari itu, maka kemungkinan besar kamu bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan lain dan bisa berakhir dengan pinjaman baru untuk nutupin cicilan yang ada. Cara yang ketiga adalah pilih penyedia pinjaman yang terpercaya. Saat ini, banyak banget penyedia pinjol yang nawarin berbagai macam keuntungan. Namun, kamu harus hati-hati dalam memilih. Pastiin bahwa kamu memilih penyedia pinjaman yang terpercaya dan udah terdaftar di otoritas jasa keuangan. Ini penting banget untuk menghindari penyedia pinjaman ilegal yang seringkali nerapin bunga yang sangat tinggi dan praktik penagihan yang kasar. Jangan ragu untuk nyari tahu informasi tentang penyedia pinjaman itu. Baca review dari pengguna lain, cek situs resmi mereka, dan pastiin semua informasi yang kamu dapetin valid dan bisa dipercaya. Cara yang keempat adalah baca dan pahami syarat dan ketentuan. Setelah kamu nemuin penyedia pinjaman yang terpercaya, maka langkah berikutnya adalah membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai kamu asal klik setuju tanpa ngebaca detailnya. Perhatiin berapa besar bunga yang harus kamu bayar,
berapa lama tenor pinjaman, dan apa aja biaya tambahan yang mungkin dikenakan. Banyak orang yang terjebak dalam pinjol karena kurang teliti dalam ngebaca syarat dan ketentuan. Akibatnya mereka kaget saat mengetahui jumlah yang harus dibayar ternyata jauh lebih besar dari yang diharapkan. Cara yang kelima adalah gunain pinjaman sesuai kebutuhan. Setelah dana pinjaman kamu cair, pastiin bahwa kamu menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang udah kamu rencanain sebelumnya. Jangan sampai dana itu malah digunain untuk hal-hal yang gak penting atau di luar kebutuhan awal. Disiplin dalam menggunakan dana pinjaman adalah kunci untuk mengelola utang dengan bijak. Cara yang keenam adalah ngebuat rencana pembayaran. Setelah kamu mendapatkan pinjaman, maka langkah berikutnya adalah membuat rencana pembayaran. Catat berapa besar cicilan yang harus kamu bayar setiap bulan dan kapan jatuh temponya. Buatlah pengingat di aplikasi ponsel kamu agar kamu gak lupa bayar cicilan tepat waktu. Selain itu, coba alokasikan sebagian dari penghasilan kamu setiap bulan khusus untuk membayar cicilan. Jangan sampai uang itu terpakai buat kebutuhan lain yang akhirnya ngebuat kamu kesulitan ngebayar cicilan tepat waktu. Cara yang ketujuh adalah hindari mengajukan pinjaman baru. Nah, salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakuin itu adalah ngajuin pinjaman baru untuk nutupin pinjaman lama. Ini bisa menjadi lingkaran setan yang sulit buat dihentikan. Semakin banyak pinjaman yang kamu ajukan, semakin besar pula beban utang yang harus kamu bayar setiap bulannya. Cobalah untuk fokus ngelunasin satu pinjaman terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk ngajuin pinjaman baru. Kalau memang terpaksa harus ngajuin pinjaman baru, pastiin bahwa kamu udah menghitung dengan matang kemampuan kamu untuk ngebayarnya. Cara yang kedelapan adalah cari sumber pendapatan tambahan. Kalau kamu ngerasa nih bahwa cicilan yang harus dibayar terlalu berat, maka coba cari sumber pendapatan tambahan. Kamu bisa cari pekerjaan sampingan atau memanfaatkan hobi dan keterampilan kamu untuk ngedapetin penghasilan ekstra. Misalnya, kalau kamu punya keahlian dalam memasak, kamu bisa mencoba menjual makanan atau kue secara online. Atau kalau kamu suka menulis, kamu bisa mencoba untuk menjadi penulis lepas. Dengan kamu punya sumber pendapatan tambahan, maka kamu bisa lebih mudah dalam mengelola cicilan pinjaman tanpa harus ngorbanin kebutuhan lainnya. Cara yang kesembilan adalah konsultasi dengan ahli keuangan. Kalau kamu ngerasa nih kesulitan dalam mengelola utang pinjol, jangan ragu untuk konsultasi dengan ahli keuangan. Mereka bisa ngasih saran dan solusi yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Kadang-kadang kita itu butuh perspektif dari orang lain untuk ngelihat masalah dengan lebih jelas dan nemuin jalan keluarnya. Cara yang terakhir adalah tetap tenang dan jangan panik. Menghadapi utang itu memang gak mudah, namun dengan perencanaan yang matang dan disiplin, kamu pasti bisa mengatasinya. Jangan biarin stres dan rasa khawatir mengganggu keseharian kamu. Fokus pada langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk mengelola utang dengan bijak. Nah, jadi teman-teman, mengelola utang pinjol itu memang bukan hal yang mudah, namun juga bukan hal yang mustahil. Kamu harus ingat bahwa utang bukanlah akhir dari segalanya. Dengan perencanaan yang baik dan disiplin, kamu bisa mengelola utang dengan bijak dan mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Semoga video kali ini bisa ngebantu kamu dalam mengelola utang pinjol dengan lebih bijak. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar. Topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.